Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kianil Edison dengan NIM channel D024019, dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 final dalam mata kuliah Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra dan Ibu Sheila Aprilia Mundidayanti. Baiklah, untuk latar belakang PPA pasal 4 ayat 2 final ini adalah sistem PPA final pasal 4 ayat 2 diterapkan karena pemerintah membutuhkan mekanisme pemungutan pajak yang sederhana, cepat, dan memberikan kepastian hukum. Beberapa jenis penghasilan memiliki karakteristik khusus seperti berbasis transaksi massal, mudah ditentukan nilai brutonya, serta tidak memerlukan perhitungan laba rugi. Oleh karena itu, pemerintah memilih menggunakan skema pajak final agar wajib pajak tidak perlu menghitung ulang kewajiban pajaknya dalam SPT tahunan. Sistem ini mempermudah administrasi perpajakan dan menjamin penerimaan negara tetap optimal. Selanjutnya kita masuk ke pengertian PPh pasal 4 ayat 2 final. PPh pasal 4 ayat 2 final merupakan pajak atas jenis penghasilan tertentu yang penyetorannya dianggap selesai pada saat dipotong ataupun disetor oleh pihak yang berkewajiban. Pajaknya bersifat final, artinya tidak dapat dikreditkan, tidak digabungkan dengan penghasilan lainnya, serta tidak diperhitungkan kembali dalam perhitungan PPh tahunan. Mekanisme ini memberikan kepastian besarnya pajak karena perhitungannya didasarkan pada jumlah bruto tanpa memperhitungkan biaya apapun. Untuk dasar hukum PPh pasal 4 ayat 2 final ini, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2028 Undang-Undang PPh, yaitu menetapkan dasar pengenaan PPh final. Yang kedua, Peraturan Perpajakan 23 Tahun 2018, Pajak Penghasilan Final UMKM 0,5%, Peraturan Perpajakan 34 Tahun 2017, Peraturan Pajak Penghasilan Final atas sewa tanah dan bangunan, Peraturan Perpajakan 55 Tahun 2022, yaitu penyesuaian ketentuan perpajakan pasca hadirnya UU HPP. Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan 113 2016, ketentuan PPh final jasa konstruksi. Dan yang terakhir Peraturan Menteri Keuangan 29 2016, yaitu tentang ketentuan bunga deposito dan tabungan. Regulasi-regulasi tersebut menjadi landasan pelaksanaan teknis pemotongan dan penyetoran PPh final. Untuk yang selanjutnya ada subjek dan objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 final. Untuk subjeknya, subjek PPh final adalah pihak yang menerima penghasilan yang telah ditetapkan sebagai objek final, baik orang pribadi maupun badan. Untuk objeknya tersendiri, objek pajak meliputi berbagai jenis penghasilan tertentu, seperti yang pertama ada bunga deposito, tabungan, dan obligasi, yang kedua ada hadiah undian, yang ketiga ada sewa tanah dan bangunan, yang keempat ada penghasilan dari jasa konstruksi, yang kelima ada penghasilan hak atas tanah dan bangunan, yang kelima ada pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan yang terakhir ada omset UMKM berdasarkan Peraturan Perpajakan Nomor 23 2018. Untuk tarif dan dasar pengenaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 ini yaitu PPh pasal 4 ayat 2 final ini yaitu yang pertama ada 20% untuk bunga deposito dan tabungan, yang kedua ada 25% untuk hadiah undian, yang ketiga ada 10% untuk sewa tanah dan bangunan, yang keempat ada 2,5% untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan, yang kelima ada 0,5% dari omset bagi UMKM yang memilih skema peraturan perpajakan 23 2018, dan yang keenam ada 2%, 3%, ataupun 4% untuk jasa konstruksi tergantung kepemilikan sertifikat badan usaha atau SBU. Dasar pengenaan pajak dihitung dari penghasilan bruto tanpa dikurangi biaya apapun. Untuk mekanisme pemotongannya, pemotongan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan seperti bank, penyewa, atau pihak yang membayarkan kontrak jasa konstruksi. Pemotongan terjadi pada saat yang pertama penghasilan diterima, yang kedua penghasilan dibayarkan,
Dan yang ketiga, atau saat penghasilan jatuh tempo. Setelah dipotong, penerima penghasilan mendapatkan bukti potong sebagai dokumen pelaporan pajak pribadi ataupun badan. Untuk penyetoran dan pelaporannya tersendiri, setelah pemotongan, pemotong pajak wajib yang pertama menyetor PPh final ke kas negara melalui e-billing paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang kedua, melaporkan SPT masa PPh final paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan dilakukan secara elektronik melalui DJP online untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungannya. Untuk contoh yang pertama itu ada sewa gedung. Untuk nilai sewanya sebesar 150 juta rupiah dengan tarif 10%. PPh final yang dikenakan sama dengan 10% dikalikan dengan 150 juta dengan hasil 15 juta rupiah. Yang kedua ada UMKM yang diatur dalam Peraturan Pajakan Nomor 23 2014. Omset bulan ini sama dengan 80 juta dengan tarif 0,5%. PPh final yang dikenakan sama dengan 0,5% dikalikan dengan 80 juta sama dengan 400 ribu rupiah. Dan yang terakhir ada jasa konstruksi tanpa SBU. Untuk nilai kontraknya sebesar 1.500.000.000 dengan tarif 4%. PPh final yang dikenakan 4% dikalikan 1.500.000.000 sama dengan 60 juta rupiah. Baik, untuk kesimpulan dari materi PPh pasal 4 ayat 2 final ini yaitu merupakan sistem pajak sederhana yang memberikan kepastian kepada wajib pajak karena dihitung atas penghasilan bruto dan tidak diperhitungkan kembali dalam SPT tahunan. Dengan tarif yang ditentukan pemerintah, pemotongan berlangsung mudah dan cepat sehingga mendukung efektivitas pemungutan pajak dan memperkuat penerimaan negara. Skema ini sangat berguna untuk penghasilan tertentu yang bersifat stabil, massal, dan tidak memerlukan perhitungan biaya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 final. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.